Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih pada seputar keutamaan azan dan doa sesudah azan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang keutamaan dari azan dalam hadis Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Kemudian pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan, yaitu dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salati adbara asyaitanu lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin fa idza qudiya an-nida'u aqbala hatta idza thuwiba lis-salati adbara hatta idza qudiya at-tathwibu aqbala hatta yakhtira baina al-mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha wadhkur kadha lima lam yadhkur min qablu hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya bis shalah, apabila azan dikumandangkan, adbar syaitan, maka syaitan akan lari, pergi jauh. Lahu duratun, dan dia juga mempunyai kentut. Artinya dia lari, menjauh, dan keluar kentut darinya. Hatta la yasma'al adhan, ta'dhin. Dia lari menjauh, sampai dia itu tidak mendengar azan. Fa idza qudiya nida'u aqbala. Kalau azan selesai dikumandangkan, maka dia datang lagi. Syaitan itu datang lagi. Hatta idza thuwiba lis-salati adbara. Sampai iqamah untuk mengerjakan salat dikumandangkan. Jadi ketika setelah azan dia datang. Ketika iqamah dikumandangkan, adbara. Dia lari lagi, pergi jauh. Hatta idza qudiya at-taswib aqbala. Sampai kalau sudah selesai iqamatus shalah,
Kalau sudah selesai muadzin mengumandangkan iqamatus shalah, dia datang lagi, syaitan itu. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Sampai dia itu yakhtira artinya dia waswasa yuwaswisu. Dia membisiki ya pada manusia, dia mengganggu, dia merayu ya dengan bisikan-bisikannya antara seorang yang sholat dengan sholat. Yaqul, ketika orang itu dalam keadaan sholat, syaitan mengatakan pada orang itu, Udhkur kada, wadhkur kada, ingat ini dan ingat itu. Lima lam yadhkur min qablu, untuk sesuatu yang tidak diingat oleh orang yang sholat itu. Nah, ketika dia sholat, syaitan itu datang mengingatkan hal-hal yang dia sebetulnya tidak mengingat tentang hal-hal tersebut. Hatta yadhalla ar-rajulu, sampai-sampai seorang itu dalam sholatnya ma yadri kam sholat, dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang sebab syaitan itu lari dan menjauh adalah ketika mendengar azan. Ketika mendengar azan dan iqamah, dia lari menjauh. Setelah azan, dia datang lagi. Dia datang. Demikian pula ketika iqamah, dia lari menjauh. Setelah iqamah, dia datang lagi, syaitan itu. Untuk mengganggu manusia. Di dalam sholatnya. Dia membisiki hal-hal yang tadinya orang yang sedang sholat itu tidak mengingat sesuatu tentang hal tersebut. Nah, ketika dia sholat, Allahu Akbar, syaitan itu datang. Dia bisiki hal-hal yang tadinya tidak diingat oleh orang tersebut, menjadi dia mengingatnya. Ya, maka bahkan sebagian ya dari sebagian orang yang juga punya ilmu sampai mengatakan begini, jika seorang lupa sesuatu, sholatlah. Nanti di saat sholat dia itu ingat. Nah, jadi ini karena gambaran bagaimana syaitan datang kepada manusia untuk menggoda, merayu manusia di dalam sholatnya. Nah, hadis ini, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang gaib, tentang syaitan yang kita tidak melihat mereka dengan mata kepala kita. Tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya tentang adanya syaitan yang mengganggu, yang menggoda, yang membisiki manusia, dan bisikan-bisikan yang dikehendaki oleh syaitan itu. Ya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang pertarungan antara ahlul iman dan para syaitan. Pertarungan antara orang-orang beriman dan syaitan. Terus mereka, syaitan itu ingin menyesatkan manusia. Menyesatkan orang muslim. Supaya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya melupakan sholat. Ya. Sehingga seorang jauh dari khusyuknya. Karena ketika dia sholat, syaitan itu datang membisiki hal-hal yang dia lupa, dia tidak ingat, diingatkan oleh syaitan. Akhirnya orang yang sholat itu justru lupa tentang bilangan rakaat sholatnya. Dia sudah sholat 3 rakaat misalnya. Mungkin dia menghitung baru 2. Atau sudah 4, dia mengatakan baru 3. Karena syaitan datang membisiki hal-hal di dalam telinganya, sehingga kemudian mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Kemudian bahwa
syaitan berupaya untuk merusak. Yang pertama kali ingin dirusak oleh syaitan adalah akidah seorang mukmin. Akidah, keimanan seorang beriman ingin dirusak oleh syaitan. Kemudian dia ingin merusak juga ibadah seorang mukmin dan mengganggu orang yang beriman itu dalam sholatnya dan seterusnya. Makanya kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan berupaya untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak Adam, selangkah demi selangkah. Itulah syaitan. Waliyadzubillah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang cara-cara yang digunakan oleh syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam. Dia mempunyai cara. Dan dia pelan, dia berusaha untuk menyesatkan manusia. Syaitan berupaya dengan penuh kesabaran. Bagaimana supaya manusia ini tersesat dari jalan yang lurus. Makanya seorang hamba hendaknya selalu beriltija, yaitu bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan dan bisikan syaitan. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa syaitan itu juga bisa kentut. Syaitan makan, dia minum. Ketika dia lari mendengarkan azan, sampai dia terkentut-kentut. Nah, kita beriman, kita percaya apa yang diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak perlu membayangkan atau seperti apa dan bagaimana kentutnya syaitan. Ini bukan urusan kita. Yang menjadi kewajiban kita adalah beriman kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Kemudian makna tathwib, ya, itu adalah dalam hadis ini yaitu iqamatus shalah. Karena ada makna taswib itu adalah ucapan as-salatu khairun minan naum. Ketika seorang mengumandangkan adzan di pagi hari, salat subuh, itu ada tambahan as-salatu khairun minan naum. Ini juga disebut dengan at-tathwib. Ya, disebut dengan taswib. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, ya, hatta idza thuwiba lis-salat, hingga ketika dikumandangkan azan untuk salat. Ini mana taswib dalam hadis ini adalah iqamah. Ketika dikumandangkan iqamah untuk salat, idza thuwiba lis-salat. Di mana thuwiba di sini dikumandangkannya iqamah. Ya. Yang ada ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu namanya, itu taswib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, iqamah ini disebut juga dengan tathwib. Sebagaimana ucapan as-salatu khairun minan naum juga disebut dengan tathwib, ya, dalam azan subuh. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Abdullah bin Amr mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Idza sami'tumul muadzin
Faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma sallu alayya. Kemudian sholawatlah kamu kepada aku. Ucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sungguhnya barang siapa yang membaca sholawat atasku dengan satu sholawat, sallallahu alaihi bi'a asyran, niscaya Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. 10 sholawat. Thumma sallullaha li al-wasilah. Kemudian mohonlah kepada Allah untuk aku al-wasilah. Ya. Fa innaha manzilatun fil jannati. Karena sungguhnya al-wasilah itu adalah sebuah manzilah. Sebuah kedudukan yang tinggi di surga. Di sisi Allah. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang mana wasilah tersebut atau manzilah tersebut tidak sepatutnya diberikan kecuali kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap yang dimaksud dengan hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala li al-wasilata, maka barang siapa yang memohon kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu asy-syafa'ah, maka halal baginya syafaat. Artinya dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menjelaskan kepada kita di antara adab-adab ketika kita mendengar azan. Idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azannya, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dalam riwayat hadis Umar bin Khattab, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan membaca atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, kita dianjurkan untuk mengikuti muadzin ketika dia mengumandangkan azan. Setelah muadzin mengumandangkan azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah menjawab azan apa yang diucapkan oleh muadzin, "Tsumma sallallahu alayya." Tsumma sallu alayya. Kemudian ucapkanlah salawat atasku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang dibaca ketika selesai menjawab muadzin mengumandangkan azan. Setelah kita menjawab azannya muadzin, kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fadilah mengucapkan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadilahnya adalah
apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, man shalla alayya salatan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada aku dengan satu salawat, ya, maka sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan memberi salawat kepada orang itu 10 kali salawat. Jadi fadilah yang besar. Fadilah orang yang bersalawat kepada Nabi Sallam itu besar. Satu salawat Allah membalas dengan 10 salawat. Nah, setelah seorang menjawab adzan, kemudian membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, thumma sallullaha li al-wasilata. Kemudian berdoalah, mohon kepada Allah untuk aku al-wasilah. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Ini doa atau permohonan wasilah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Apa sih wasilah itu? Ya. Thumma sallallahu li al-wasilata. Kemudian mohonlah kalian kepada Allah untuk aku al-wasilah. Kata beliau. Apa al-wasilah itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'innaha al-wasilah itu adalah manzilatun fil jannah. Suatu kedudukan yang mulia, yang tertinggi di surga kelak. Itu al-wasilah. Makanya kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan kepada Nabi SAW al-wasilah. Yaitu manzilatun fil jannah. Satu kedudukan, satu posisi yang terbaik, termulia di surga kelak. La tambaghi illa li abdin min ibadillah, yang mana manzilah tersebut, ya, yang ada di surga itu yang terbaik, yang termulia, itu tidak sepatutnya diberikan kecuali kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berharap seorang hamba tersebut itu adalah aku, adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman sa'ala li al-wasilata, maka barang siapa yang dia mohon pada Allah untuk aku al-wasilah, dia mohon pada Allah untukku kedudukan manzilah yang mulia itu, yang di surga itu, dia mohon kepada Allah agar diberikan kepada Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan demikian, halat lahu syafa'atu, maka dia akan mendapatkan halal baginya syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran di antara sunnah-sunnah adzan. Ketika kita mendengar adzan. Yang pertama, kita menjawab, mengucapkan sebagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali pada perkataan muadzin, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Titik sampai di situ. La haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini yang pertama. Menjawab adzan. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mendengar adzan, menjawab adzan, kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Kemudian yang ketiga, kita berdoa. Setelah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wattah. Ini doa ketika kita berdoa sesudah menjawab azan dan sesudah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As ini kita melihat ada 3 sunnah azan. Masih ada 2 lagi. Ya. Masih ada 2 yang insya Allah nanti akan kita bahas dalam beberapa hadis sesudah ini. Jadi dalam hadis Abdullah bin Amr Ibn al-As ada 3 sunnah yang disebutkan berkaitan dengan azan. Menjawab muadzin, salawat kepada Nabi SAW, kemudian membaca atau meminta, memohon al-wasilah untuk Nabi SAW. Ya, dalam ucapan kita, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attahu. Itu doa sesudah salawat setelah mendengar azan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang yang pertama disunnahkannya menjawab azan. Ya, yang kedua dianjurkannya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah mendengar azan, sesudah menjawab azan secara menyeluruh, kemudian kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, yang diambil dari hadis ini yaitu Allah mengutamakan seorang hamba atas hamba yang lainnya, Allah mengutamakan seorang nabi atas nabi yang lainnya. Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Yaitu apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada selain beliau. Ini menunjukkan bahwa Allah yang memilih hamba-hambanya dan Allah berikan kepada mereka kemuliaan. Ya. Jadi para nabi itu manusia termulia adalah para anbiya dan para rasul. Para nabi dan para rasul ini manusia-manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, di antara para nabi dan rasul ini, yang paling mulia dari mereka, para nabi dan rasul, yaitu ulul azmi minar rasul. Jadi yang paling mulia dari seluruh nabi dan rasul utusan Allah adalah ulul azmi minar rasul. Ada 5 orang ulul azmi. Mereka yang paling mulia. Ya. Jadi para nabi dan para rasul yang lainnya. Siapakah 5 orang ulul azmi itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 5 orang ulul azmi ini, yang termulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT memuliakan siapa Allah kehendaki. Ya. Allah memberikan karunia-Nya siapa Allah kehendaki. Ini semua adalah pengaturan Allah Ta'ala. Ya. Jadi wasilah ini, ya, wasilah yaitu sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah, itu diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kepada nabi-nabi yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti ada memang perbedaan kemuliaan para nabi itu ada, tapi secara menyeluruh mereka adalah yang termulia di antara hamba-hamba Allah. Ya, yaitu para nabi yang termulia. Nah, di antara nabi-nabi itu ada yang lebih mulia satu dengan yang lainnya.
Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang syafaat atau salah satu dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau memberikan syafaat kepada umat beliau. Ya. Ada juga syafaat beliau yang lain, yaitu syafaatul udma. Syafaatul udma yaitu syafaat teragung yang hanya diberikan, yang Allah berikan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini syafaat yang disebut dengan asyafaatul udma yang hanya diberikan, hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita beriman kepada syafaat Rasulullah SAW dan syafaat para anbiya, para rasul yang mereka nanti yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada siapa yang Allah ridhai dari hamba-hambanya. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hanya menjelaskan hadis sebelumnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar an-nida yaitu azan. Apabila kalian mendengar azan dikumandangkan, faqulu kama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, oleh orang yang mengumandangkan azan. Ya. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang dia mengucapkan setelah dia mendengar muadzin mengumandangkan azannya, dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Karena siapa membaca bacaan ini setelah dia mendengar azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ay wajabat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah, wajib baginya mendapat syafaatku di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, inilah doa untuk meminta al-wasilah kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-wasilah itu adalah manzilah, satu kedudukan yang termulia di surga kelak yang hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa makna Allahumma rabba hadhi da'wati tammah? Ya Allah, Rabb yang menguasai, yang memiliki dakwah yang sempurna ini. Dakwah yang sempurna ini adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada Allah. Mengajak, menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala agar mereka menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Wassalatil qa'imah, dan ya Allah yang menguasai atau yang mana seorang sholat hanya untuknya. Sholat yang akan ditegakkan ini hanya untuk Allah Ta'ala. Ati Muhammadan al-wasilata, anugerahkanlah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Itu manzilatun fil jannati, satu kedudukan yang tinggi di surga kelak yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga aku berharap yang dimaksud dengan hamba itu adalah aku, adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ati Muhammadan al-wasilah, anugerahkanlah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Wal fadilah, demikian pula keutamaan, berikan kepada beliau.
Wab'athhu maqaman mahmudan. Dan bangkitkanlah beliau di hari kiamat kelak dengan memberikan kepada beliau maqaman mahmudan. Alladzi wa'attah. Kedudukan yang tinggi, yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepada beliau. Orang yang membaca doa ini setelah adzan, halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaat Nabi SAW, atau wajib baginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini juga masih menjelaskan tentang bacaan-bacaan sesudah adzan. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau salah seorang di antara orang-orang yang akan diberikan surga oleh Allah Ta'ala, yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Ya, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang dia mendengar, mengucapkan tatkala dia mendengar muadzin mengumandangkan azannya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa ketika mendengar selesai muadzin mengumandangkan azan, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasulan, dan aku ridha bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul, utusan Allah, wa bil islami dinan, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, kufira lahu dhanbuhu, niscaya akan diampuni dosanya. Ini di antara bacaan sesudah mendengar azan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ya. Jadi urutannya wallahu a'lam, bagaimana saya melihat di beberapa kitab. Pertama kita menjawab muadzin mengumandangkan azannya. Kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah kita mendengarkan azan, menjawab azan, Allahu akbar la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kemudian setelah baca bacaan ini, kita ucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita membaca doa dan wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Jadi ada 4 hal sekarang ini. Yang pertama, menjawab azan.
Yang kedua membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Raditu billahi rabban ya wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Selama jawab azan, baca ini. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang keempat, membaca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammad wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Ini 4 sunnah. Kemudian ada yang kelima, doa antara azan dan iqamah. Kita dianjurkan doa antara azan dan iqamah karena Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la turad. Doa yang diucapkan, yang dimohon di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Artinya di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan ketika kita berada antara azan dan iqamah sambil menunggu iqamatus shalah, dianjurkan berdoa, mohon pada Allah taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini antara sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita mendengar azan. Nah, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya menjelaskan kepada kita tentang pengakuan seorang, yaitu akan keesaan Allah Ta'ala, persaksian. Jadi kita setiap hari itu sebetulnya berkali-kali kita memperbaharui persaksian kita kepada Allah Ta'ala akan keesaannya. Allah Ta'ala Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Siapapun yang disembah itu, entah itu malaikat atau nabi atau wali ya, atau yang lainnya, berhala ya, atau binatang atau api dan yang lainnya yang disembah selain Allah, semuanya batil, tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia menciptakan manusia. Dia satu-satunya ilah, al-ma'bud, satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah Ta'ala. Adapun sembahan-sembahan selain Allah adalah batil dan tidak berhak untuk disembah. Nah, ini akidah kita, akidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pada hadis-hadis beliau tentang keimanan kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, seorang mukmin dia harus mantap dan keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita harus yakin betul bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah, ya, dan Rasul utusan Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengkultuskan Nabi SAW. Karena beliau adalah salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Hanya saja Allah berikan wahyu kepada beliau. Ya. Allah berikan wahyu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengangkat beliau sebagai Rasul, utusan Allah. Ya. Dan beliau adalah manusia biasa, hamba Allah seperti yang lainnya. Kita tidak boleh mengkultuskan Nabi SAW. Tidak boleh mendewa-dewakan beliau. Beliau adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Ini harus kita imani. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Supaya kita tetap bertauhid. Jangan sampai kita syirik. Ya. Sebab seorang mengkultuskan Nabi SAW, dia terjerumus dalam syirik. Ya. Kita tidak boleh mengkultuskan Nabi SAW. Tidak ada satupun sifat ketuhanan ada pada Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan di sini, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad
adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Ya. Beliau adalah hamba Allah yang paling taat kepada Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang wajib kita ridho, raditu billahi rabban. Seorang mukmin harus ridho Allah sebagai Rabbnya. Ya. Makanya orang mukmin itu orang bertauhid, hatinya sempit ketika melihat orang-orang musyrikin menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Jangankan kita, ya, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tentang seekor burung yang cemburu kepada kesyirikan, yaitu burung hudhud. Ya, sebutkan dalam surat Al-Naml, dalam surat An-Naml, ya, kisah tentang burung hudhud, kecemburuan seekor burung terhadap kesyirikan. Ya. Apalagi orang beriman, maksud orang mukmin ketika melihat orang-orang musyrikin menyembah kepada selain Allah, maka mereka tidak ridho. Karena yang mereka ridhoi hanya raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku, tempat bergantungku hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan dalam surat An-Naml kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa tafaqqadat tayra. Nabi Sulaiman mencari, memeriksa, ya, rakyatnya. Di antaranya adalah burung. Ya. Wa tafaqqadat tayra faqala ma li la ara al-hudhuda ma li la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Dia memeriksa seluruh binatang-binatang ketika itu. Dilihatnya, kok burung hudhud tidak ada. Kata beliau, "Maliyala aro al-hudhuda." Mengapa aku kok tidak menemukan, tidak melihat burung hudhud? Amkana minal ghaibin, ataukah dia ini sedang pergi, sedang tidak ada? La u'adzibannahu adzaban syadida. Sungguh, kata Nabi Sulaiman, aku akan mengazab, akan menyiksa burung hudhud itu dengan siksaan yang pedih. Ya, dan siksaan yang keras. Yakni kalau dia tidak hadir. Aula adbahannahu, atau aku akan menyembelih dia. Aula la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang dengan membawa alasan mengapa dia tidak ada. Ketika diperiksa oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat ini, famakatha ghairu ba'id. Tiba-tiba muncul burung hudhud itu dari jarak yang tidak jauh dengan Nabi Sulaiman. Apa kata burung hudhud? Dia datang dan membawa hujah. Ya. Faqala ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tu bika min saba'in binaba'in yaqin. Aku meliputi mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, wahai Sulaiman. Wahai baginda raja, aku mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, dan aku baru saja datang dari negeri Saba, ya, dengan membawa berita yang sangat meyakinkan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Sesungguhnya aku menemui ada seorang wanita yang dia menguasai rakyatnya, ya. Dia diberikan segala-galanya oleh Allah Ta'ala, dan dia memiliki singgasana yang besar. Kemudian kata hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjudu lisyamsi min dunillah. Aku menjumpai, aku mendapati sang ratu itu, yaitu Balqis, dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Yani mereka tidak sembah pada Allah, tidak menyembah Allah, tapi menyembah matahari. Ya. Wa zayyana lahumus syaitan
Dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. A'malahum. Fasaddahum anis sabil. Sehingga syaitan pun menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yahtadun. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Ini bukti kecemburuan seekor burung dalam masalah tauhid. Ketika dia melihat suatu kaum syirik pada Allah Ta'ala. Ya, dia melaporkan kepada Sulaiman. Ya. Maka seorang mukmin harus tidak boleh ridho kepada kesyirikan. Ya. Tidak boleh ridho kepada kesyirikan. Karena orang mukmin bertauhid pada Allah Ta'ala. Dia hanya yakin pada Allah sebagai sembahan yang hak. Raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin rasulan. Aku ridho Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Ya. Wa bil Islami dinan. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Ya. Bahwa kita hanya ridho kepada Islam. Ya. Yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengucapkan kalimat ini saat dia setelah mendengarkan azan, ghufira lahu dzambuhu, maka diampuni dosanya. Karena dia menegakkan tauhid. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mencermati tentang bacaan-bacaan dalam azan atau sunnah-sunnah ketika azan, itu pada hakikatnya sangat banyak, ya. Sunnah-sunnah yang kita dianjurkan berkaitan dengan azan. Paling tidak ada 5 sunnah yang saya sebutkan tadi. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Yani di antara waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, di antaranya adalah ketika antara azan dan iqamah. Ya. Makanya seorang ketika dia kosong, duduk sambil menunggu muadzin mengumandangkan iqamatus shalah, sambil menunggu yang lainnya lagi sholat sunnah, kita dianjurkan berdoa mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena apa? Doa yang dibaca di antara azan dan iqamah itu adalah doa yang tidak ditolak. Artinya doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini di antara waktu-waktu yang mustajab. Baik, kita lanjutkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu fadlis salawat. Bab tentang keutamaan, yakni sholat-sholat yang kita kerjakan. Sholat-sholat yang kita kerjakan ada 2 macam. Ada sholat-sholat yang wajib, yaitu 5 waktu. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ada sholat-sholat yang sunnah. Sholat-sholat sunnah ini banyak. Ya, ada sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat-sholat yang dikerjakan, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat yang wajib. Ini sholat sunnah rawatib. Ada juga sholat sunnah duha. Ada sholat sunnah tahajud. Ya. Dan yang lainnya dari macam-macam sholat-sholat sunnah. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau akan membawakan sejumlah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat-sholat tersebut. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, keutamaan sholat-sholat yang wajib. Keutamaan sholat-sholat sunnah. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, pertama adalah yang dibawakan oleh beliau adalah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45.
Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan yang diingkari oleh setiap orang yang mempunyai iman dan akal yang sehat. Jadi salat memiliki keutamaan. Salah satu keutamaan salat adalah mencegah seorang yang mengerjakan salat itu dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini, ayat ke-45 surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang salat, yang mana salat itu mencakup atau dengan mengerjakan salat itu seorang akan meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tentu ini adalah salat yang dikerjakan oleh seorang hamba betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menepati rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, kewajiban-kewajiban dalam salat. Ya. Insya Allah salat itu akan mencegah dia dari perbuatan mungkar dan perbuatan yang keji. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana pandangan kalian sekiranya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, orang itu mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, kira-kira adakah daki atau kotoran yang tersisa pada jasad orang itu? Kalau dia mandi setiap hari 5 kali. Ya. Kira-kira ada kotoran masih tersisa dalam dirinya? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Para sahabat menjawab ya, bahwa tentu tidak akan ada tersisa kotoran pada tubuhnya. Meskipun sedikit akan tersisa. Kalau dia mandi setiap hari 5 kali. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalus salawatil khams. Itulah perumpamaan salat yang 5 waktu ini. Yamhullahu bihinnal khotoya. Dengan salat yang 5 kali ini, Allah menghapus dosa dan kesalahan seorang hamba. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini yang baru kita dengar adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat yang 5 waktu itu. Ya. Makanya ibadah dalam Islam itu di antara buah dari ibadah dalam Islam, entah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ya, ini adalah membersihkan jiwa seorang. Semua fadilah 5 rukun iman ini, 5 rukun Islam ini menjelaskan kepada kita tentang apa di antara fadilahnya, itu membersihkan dosa seorang hamba. Jadi seorang muslim tidak hanya memperhatikan kebersihan fisiknya. Itu boleh-boleh saja dan iya. Kita harus menjaga kebersihan fisik kita. Badan, pakaian, tempat sholat, ya.
dan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita berupaya membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu banyak. Ya. Ada penyakit yang berat, ada penyakit yang ringan. Tapi secara umum, penyakit hati itu jauh lebih berat daripada penyakit fisik. Ya. Maka naudzubillah dari penyakit hati. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambahi penyakit lagi oleh Allah Ta'ala. Ini di antara sifat orang-orang munafikin. Ya. Maka hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan sholat 5 waktu. Ibarat seorang yang mandi 5 kali. Kalau mandi itu membersihkan fisik kita, ya, sedangkan sholat itu membersihkan jiwa kita, hati kita, perbuatan kita dari dosa-dosa. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang metode. Di antara metode-metode yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dalam mengajar, ya, dalam menyampaikan ilmu adalah dengan darbul amthal, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ini salah satu metode Nabi SAW. Kita melihat beliau memberikan perumpamaan dengan perumpamaan yang gamblang, mudah dicerna, mudah dipahami. Ya. Sholat itu ibarat, sholat 5 waktu ibarat sungai. Atau ibarat orang yang mandi 5 kali. Bagaimana orang mandi 5 kali? Apakah masih tersisa kotoran pada fisiknya? Jawabannya tidak. Nah demikian pula sholat 5 waktu akan menghapus dosa seorang hamba. Sehingga kita setiap hari membersihkan diri kita 5 kali. Ya. Membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kemaksiatan 5 kali. Maka setiap orang berbuat terjerumus dalam kemaksiatan, hendaknya dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat, dengan mohon ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian maka dia akan senantiasa bersih dan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan sholat 5 waktu. Maka jangan gampangkan masalah sholat 5 waktu. Tidak sedikit di antara ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu, ya, kufur, kafir, keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan yang sengaja, dia tahu bahwa sholat itu wajib, ya, tapi dia tidak mau mengerjakannya dengan sengaja. Sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari Islam. Maka janganlah kita gampangkan masalah sholat. Jangan remehkan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para orang tua, para pendidik, untuk memerintahkan anak-anak mereka pada usia 7 tahun supaya sholat. Muru auladakum bis salah wahum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian, suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Diperintahkan. Ini karena apa? Pentingnya sholat. Anak harus dibiasakan sholat. Ya. Jangan dibiarkan. Tetapi ketika usia 7 tahun, sampai usia 10 tahun, itu kita yang bersifat anjuran, berikan sugesti pada anak untuk sholat. Jangan dipukuli. Jangan dijewer. Ya. Nah kalau sudah usia 10 tahun, anak disuruh sholat, masih tidak mau sholat, boleh dijewer anak itu. Ya. Dipukul dengan pukulan yang yakni mendidik.
Bukan pukulan yang mendolimi anak itu. Tapi yang mendidik anak itu. Kalau anak kita bertanya, kok saya dipukul? Gak sholat, aku kan belum balik. Ketika usia 10 tahun, kita memukul anak kita yang tidak sholat. Kalau anak itu bertanya, kok saya dipukul ya? Usia aku kan baru 10 tahun. Aku belum balik. Aku belum wajib sholat. Katakanlah, nak, yang menyuruh ayahmu memukulmu itu kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun, itu adalah Rasulullah SAW. Beliau yang menyuruh. Bukan ayah yang melakukan semaunya ayah, tidak. Tetapi Rasulullah SAW yang menyuruh memukul kamu kalau kamu tidak mau sholat. Jadi kita ajarkan mereka. Dia akan berpikir, oh berarti aku disuruh oleh ayahku, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memukul aku kalau tidak sholat. Nah dari situ cara kita mendidik mereka dalam untuk agar mereka takut kepada peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada sejumlah hadis berkaitan dengan keutamaan salat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan keutamaan azan dan doa sesudah azan dan keutamaan sholat. Nah, ikhwatas Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, usia saya sudah 68 tahun. Ingin bertanya tentang sholat yang sering tidak dikerjakan di masa lalu. Kadang sholat, kadang tidak. Kurang lebih 30 tahun, bahkan lebih. Pertanyaannya, apakah apakah yang tidak dikerjakan itu boleh diqadha? Kemudian cara mengerjakannya atau niatnya melaksanakan yang sebanyak itu bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Semoga Allah SWT yang memberikan taufik, memberikan hidayah, kekuatan kepada Bapak yang bertanya dan kepada kita semuanya. Tentu ini satu perilaku yang baik ketika seorang menyadari akan kesalahannya dan menyadari akan dosanya, ya, karena meninggalkan sholat adalah dosa besar, ya, ada dosa yang amat besar ketika seorang meninggalkan sholat, ya, yang 5 waktu itu. Tetapi alhamdulillah Bapak yang bertanya tadi pada usia 68 tahun, beliau menyadari kesalahannya, maka dalam hal ini tentu kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kesadaran, taufik yang Allah berikan kepada beliau, ya, untuk bertobat dari perbuatan dosa yang amat besar ini. Yang beliau tanyakan, kurang lebih sekitar 30 tahun beliau tidak sholat. Atau sholat tidak. Ya. Apakah harus diqadha? Tentu jawabannya kalau diqadha bukan hal yang gampang. Ya. 1 tahun itu 365 hari. Dikali 5, sekian ribu. Apa? Itu 1 tahun. Ya, 365 kali 5, misalnya, sekian ribu. Dikali 30 tahun. Makin hal yang mustahil. Untuk diqadha sesuatu hal yang tidak mungkin. Maka dari itu, para ulama-ulama kaum muslimin, ya, para imam-imam madzhab, itu menyebutkan tentang orang yang meninggalkan sholat ketika dia bertobat. Ya, pertama dia bertobat pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Selain sholat wajib yang dikerjakannya, hendaknya dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dengan harapan semoga sholat-sholat sunnah ini akan menutupi yakni kekurangan-kekurangannya
dalam sholat yang wajib. Maka itu jalan yang terbaik. Dan itu yang diucapkan oleh mayoritas ulama kaum muslimin tentang orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia berhenti dari meninggalkan sholat. Dengan mengerjakan sholat. Maka apa yang harus dia lakukan? Perbanyaklah amal-amal kebaikan. Di antaranya dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena di hari kiamat kelak, ketika sholat sunnah, ketika sholat wajib diperiksa oleh Allah Ta'ala, ya ini dinilai, ya kalau ada kekurangan-kekurangan pada sholat wajib itu yang diminta dicari sholat-sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya ada, maka ini akan menutupi kekurangan pada sholat yang wajib. Maka dari itu Bapak yang bertanya, perbanyaklah mengerjakan sholat-sholat sunnah dan banyak istighfar, banyak bertobat, juga perbanyak amal-amal soleh yang lainnya seperti memberikan sedekah kalau punya rezeki dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Adapun mengqadha tidak. Ya, tidak bisa dibayangkan. Bapak harus menghitung 365 kali 5 kali 30 tahun. Berapa jumlah sholat yang harus dikerjakan? Ini hal yang tidak mungkin lah demikian. Oleh karena itu perbanyak sholat-sholat sunnah. Mohonlah ampun pada Allah Ta'ala. Bertobat pada Allah Ta'ala. Dan memperbanyak amal-amal kebaikan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Jakarta. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari beberapa orang yang bertanya. Di antaranya Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kalau sedang dalam perjalanan di mobil kita mendengar azan di radio dan di masjid yang dilewati? Mana yang harus kita jawab, azan dari radio atau masjid? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, pertanyaannya bagus. Yaitu tentang seorang dalam perjalanan. Kemudian dia mendengar suara azan. Yang perlu diketahui dan dipahami bahwa menjawab azan itu hukumnya adalah anjuran. Hal yang dianjurkan. Artinya dari sisi status hukumnya wajib atau tidak, jelas tidak wajib. Tetapi dia memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya. Apalagi kalau dilakukan dengan amalan-amalan yang dianjurkan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau seorang mendengar azan ketika berpergian, azan dari masjid yang dia lewati, tentu dia akan pergi jauh. Artinya pergi meneruskan perjalanannya, dan azan itu akan terlewatkan dengan sendirinya. Kecuali kalau yang menyetir itu ketika mendengar azan, dia berhenti. Ya, menyamping ke kiri, dengar azan sampai selesai. Ya. Sebab kalau dia melanjutkan perjalanannya, otomatis akan terlewatkan. Ya, kalau dia mau berhenti silakan, boleh-boleh saja sih. Ya, tidak untuk mendapatkan fadilah menjawab azan. Jadi berhenti kemudian mendengarkan azan itu, menjawab azan tersebut. Tetapi kalau dia lanjutkan dan ada azan di radio yang dia dengar, maka tidak mengapa dia menjawab azan yang di radionya. Menjawab azan karena itulah yang dia dengar. Ya. Meskipun sebetulnya seorang menjawab azan itu dari azan yang langsung, bukan rekaman. Sebetulnya begitu. Ya. Tapi misalnya seorang dia sedang perjalanan, kemudian dia mendengar azan dari radio yang kebetulan dia membuka radio itu kemudian dengar azan, dan itu sudah masuk waktu di tempat dia bepergian, maka tidak mengapa dia menjawab azan tersebut. Tetap dia hukumnya tetap sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Tapi sebetulnya yang dimaksud kita menjawab azan itu bukan rekaman. Azan yang kita dengar langsung dari masjid. Sekarang pertanyaan. Misalnya seorang, dia itu tinggal di sebuah rumah, di kiri, kanan, belakang, depannya ada masjid. Semua suara azan didengar. Pertanyaannya, ini penting. Azan manakah yang dijawab? Apakah dari 4 masjid itu dijawab semuanya? Jawabannya tidak. Para ulama menyebutkan, dia menjawab azan
dari masjid yang dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Dia dianjurkan menjawab azan dari masjid yang dia sholat di tempat itu. Itu sebagaimana fatwa sebagian ulama. Nah, jadi apa yang ditanyakan tadi dalam perjalanan, yang jelas bahwa pada dasarnya kita dianjurkan menjawab azan bukan dari kaset, bukan dari rekaman. Dari mendengar langsung. Ya. Tapi kalau seorang dalam perjalanan dia dengar dan memang sudah masuk waktu, ya dia pun menjawab. Dan ini kejadian yang sesekali, bukan terus-terusan. Maka insya Allah tidak mengapa, wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Disinilah pentingnya kita itu belajar menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman yang benar dari para ulama-ulama kita, dari para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dengan bekal itulah insya Allah kita akan terus menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari apa yang kita sampaikan tadi menunjukkan pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka, bahkan terhadap diri kita sendiri dalam hal yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita gampangkan, jangan sampai kita remehkan, jangan kita melambat-lambatkan sholat, ya, karena ini adalah ibadah yang pertama kali dihitung dan dihisab di hari kiamat kelak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Kata Nabi SAW, yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, amal-amal ibadah lainnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sholatnya rusak, sholatnya ditolak, sholatnya tidak diterima, maka amal-amal yang lain pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan, menggampangkan masalah sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian dan keikutsertaan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.